Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Rumdewi, NPM 190101066 dari kelas A jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi seputar fikih munakahat, yaitu tentang walimatul urus, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, hukum menikahi wanita yang berzina, kedudukan harta dalam pernikahan, serta perjanjian dalam perkawinan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah walimatul urus. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah merupakan makanan pernikahan atau jamuan makanan yang disantap oleh para undangan. Kemudian kata al-urus dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu kata ain, ro, dan sin. Karena posisinya sebagai mudhof ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah atau al jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi al-urus. Kata al-urus dalam walimatul urus memiliki arti perkawinan dan pernikahan. Adapun secara istilah, walimatul urus dalam jamuan adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itulah, secara umum, walimatul urus diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terlaksananya akad pernikahan dan menghidangkan makanan. Hukum mengadakan walimatul urus adalah sunnah dan tidak hanya diuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan berada, namun undangan tersebut juga diperuntukkan orang-orang miskin sekitar guna merasakan hidangan di hari bahagia tersebut. Jadi sebisa mungkin dalam sebuah pernikahan diadakan walimah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, walimah ini juga tidak boleh diadakan secara berlebih-lebihan atau memberatkan orang lain apabila hingga menyebabkan kemaksiatan. Kemudian, hukum menghadiri walimatul urus. Sebagai seorang muslim, kita juga dianjurkan untuk menghadiri undangan saudara kita yang sedang melakukan walimah. Menghadiri walimatul urus hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafiyah, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran. Seperti halnya hadis Rasulullah, apabila seorang di antara kamu diundang walimah, hendaknya ia menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Datang di acara walimatul urus ini merupakan suatu dorongan semangat kebahagiaan yang kita berikan kepada si pengantin juga keluarga, sehingga menambah kebahagiaan kepada sohibul hajat. Lalu, bagaimana jika kita menghadiri walimah tersebut jika dalam keadaan berpuasa? Hal ini juga telah dijelaskan bahwa seseorang yang menghadiri walimah dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya ia mendoakannya. Adapun bagi orang yang tidak menjalankan puasa, hendaknya ia makan. Ini merupakan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain itu, kehidupan sehari-hari biasanya terdapat lebih dari satu walimah yang dilakukan secara bersamaan. Apalagi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yang masih banyak menggunakan weton sebagai sarana penentuan hari pelaksanaan walimah atau ijab. Lalu, bagaimana jika ada acara walimah dalam waktu yang sama? Apakah kita lihat siapa yang mengundang dulu, orang yang kaya atau tidak, orang yang soleh atau tidak? Hal ini juga telah dijelaskan dalam sabda Rasul bahwa ketika ada 2 acara walimah yang dilaksanakan secara bersamaan, maka hendaknya kita menghadiri walimah yang terdekat dari rumah kita. Jika salah satu dari mereka telah mengundang kita terlebih dahulu,
maka kita utamakan yang mengundang kita terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun sanadnya lemah. Dalam kehidupan bersosial, melakukan walimah merupakan sarana untuk bersilaturahmi sesama kaum muslimin, sebagai suatu dorongan kebersamaan juga sebagai sarana tolong-menolong dalam kebaikan. Walimah itu merupakan bentuk syukur atau kebahagiaan yang diimplementasikan sehingga memberikan efek kebahagiaan kepada sesamanya. Seperti yang kita ketahui bahwa kaum muslim merupakan satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh bahagia, maka semua anggota tubuh juga ikut bahagia. Selanjutnya ialah kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Berdasarkan firman Allah, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman Allah juga, yaitu kaum laki-laki itu adalah seorang pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri. Sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban ialah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa hak terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama, hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah suami berhak memberikan mahar kepada istri, memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, serta menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri tercinta. Selanjutnya ialah kewajiban istri terhadap para suami. Perlu diketahui khususnya kaum muslimah, bagi yang sudah berumah tangga maupun bagi yang akan naik ke jenjang pernikahan, keharmonisan dan cinta kasih suami istri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan utama tiap pasangan, yakni suami dan istri. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga itu akan terwujud jika suami istri saling berperan, yakni berbagi peran dan saling pengertian dengan landasan iman dan takwa, baik berupa hak kejiwaan, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir dan batin, maupun hak berupa kebendaan, makan dan minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja sih kewajiban istri terhadap suami? Yaitu yang pertama, taat dan patuh kepada suami, melayani suami, pergi dengan izin suami, istri menjaga nama baik suami, menjaga diri dan amanah terhadap harta suami, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami, menggembirakan hati suami, menghormati dan bergaul dengan baik, tidak meminta sesuatu kepada suaminya yang tidak bisa disanggupi. Kemudian materi selanjutnya ialah mengenai nafkah. Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab, yakni dari suku kata anfaqa yunfiqu infaqan.
Dalam Kamus Arab Indonesia, secara bahasa, kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan. Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah ialah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan ialah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Dalam administrasi pernikahan di Indonesia, ada dua macam prosedur pemberian nafkah, yaitu yang pertama, prosedur pemberian nafkah mut'ah. Yang kedua, prosedur pemberian nafkah madiyah. Pembahasan mengenai nafkah madiyah ini berkaitan dengan kewajiban suami sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 4 pada Komplikasi Hukum Islam buku 1. Sedangkan mengenai nafkah mut'ah, hal ini berkaitan dengan kewajiban bekas suami bila mana perkawinan putus karena talak sesuai dengan pasal 149 ayat pertama pada Komplikasi Hukum Islam buku 1. Selanjutnya ialah kedudukan harta bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskannya secara terperinci. Harta bersama diatur dalam beberapa pasal, misalnya pasal 35, 36, dan 37. Pengertian harta bersama menurut pasal 35 ialah harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat kita temukan di dalam Komplikasi Hukum Islam, sedangkan dalam Impres Nomor 1 Tahun 1991 Komplikasi Hukum Islam di bab 1 Ketentuan Hukum di pasal 1F menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirqah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut harta bersama. Kemudian Komplikasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama ialah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda tidak bergerak seperti rumah, tanah, pabrik. Kemudian benda bergerak seperti perabot rumah, mobil. Selanjutnya surat-surat berharga seperti obligasi, deposito, cek, billet, giro, dan lain sebagainya. Adapun benda yang tidak berwujud dapat berupa seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo, kewajiban seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang. Komplikasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan undang-undang perkawinan. Dalam Komplikasi Hukum Islam diatur pula masalah etika dan pasifa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 91 ayat 3 yang berbunyi, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hak menunjukkan kepada aktiva, sedangkan kewajiban dalam pasifa, yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Komplikasi Hukum Islam telah memasukkan semua pasif ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat aktiva, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan mereka atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat pasifa. Pada pasal 35B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah harta benda yang tidak termasuk harta bersama, yaitu diantaranya sebagai berikut.
harta bawaan masing-masing suami istri. Yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan yang sah. Kemudian, harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk hibah, wasiat, warisan yang diterima suami maupun istri sebelum atau setelah mereka melakukan perkawinan. Semua harta tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, harta bawaan masing-masing suami istri yang pengasalnya berada pada masing-masing suami istri tersebut, yang tidak termasuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka menentukan lain dengan suatu perjanjian bahwa harta bawaan itu dijadikan sebagai harta kesatuan bulat. Dari ketentuan tersebut, maka sesuai perjanjian mereka. Dari ketentuan pasal 35B di atas dapat diketahui bahwa asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ialah menganut asas terpisah, yaitu yang memiliki arti bahwa setiap harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi harta kesatuan bulat dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Tetapi, masing-masing harta bawaan tersebut terpisah dan menjadi penguasaan dari masing-masing suami istri tersebut. Selanjutnya ialah perjanjian dalam pernikahan. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan dibutuhkan atau tidak dapat kita lihat dalam kenyataan bahwa pasangan atau Anda sendiri memiliki aset yang harus dilindungi, sehingga jika salah satunya terlimpah masalah di kemudian hari, aset bersama untuk kelangsungan rumah tangga tidak akan diganggu-gugat. Di samping itu, perjanjian perkawinan juga dapat melindungi Anda dari motivasi pernikahan yang tidak tulus. Menurut KUHP Perdata dalam pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Perjanjian perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan Anda menikahi Anda bukan dengan kekayaan Anda, sehingga niatan tulus Anda dan calon pasangan Anda dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Kedua, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Ketiga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Yang keempat, menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Yang kelima, menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Dan yang terakhir ialah menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Materi yang terakhir ialah hukum menikahi wanita berzina. Pendapat di antara beberapa pendapat yang paling toleran dalam persoalan ini adalah mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah meyakini menikahi wanita yang pernah berzina diperbolehkan jika ia sudah benar-benar bertaubat dari dosanya. Si laki-laki bahkan tak perlu menunggu masa istibra untuk menggauli istrinya. Ulama Hanafiyah Ibnul Humam dalam Fathul Qadir mengatakan tak ada halangan bagi suami untuk langsung menggauli istrinya tanpa perlu menunggu masa istibra. Bahkan jika seorang laki-laki melihat seorang wanita yang sedang berzina, kemudian setelah itu menikahinya, si laki-laki tadi tak perlu menunggu masa istibra untuk langsung menggauli istrinya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Al-Zailai
dari kalangan Hanafiyah dalam kitab Tabyin al-Haqaqih Syah Kansul ad-Daqaiq. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan makruh hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina, sebagaimana diterangkan Abu Al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah yang berpendapat merujuk pada sikap Imam Maliki sendiri. Menurut Imam Maliki, hukum menikahi seorang pezina adalah makruh, namun beliau tidak mengharamkannya. Mazhab Syafi'iyah berpendapat sama dengan mazhab Maliki. Mereka memandang sah hukumnya menikahi wanita yang pernah berzina, walau perbuatan ini dibenci kalangan ulama mazhab. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Mu'tadzab menerangkan Imam Syafi'i secara tegas mengatakan bahwa ia membenci laki-laki yang menikahi wanita yang diizinainya. Aku membencinya, tapi jika dia sudah terlanjur menikahinya, maka tidak akan saya fasak, tegas Imam Syafi'i dalam Raudatul Talibin wa Umadu Al-Muftiyin. Al-Juwaini dalam Niyatul Mattalib fi Dirayatul Mazhab berpendapat menikahi perempuan pezina adalah sah walaupun hukumnya makruh. Pendapat yang paling keras dalam hal ini ialah mazhab Zahiriyah. Menurut ulama Zahiri, terlarang hukumnya menikahi wanita berzina atau yang sudah berzina kecuali sudah benar-benar bertaubat dari perbuatannya. Ibnu Hazm, ulama Zuhuriyah, mengatakan tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang pernah berzina untuk menikahi dengan siapapun, tidak dengan seorang laki-laki pezina maupun laki-laki lainnya sampai ia benar-benar bertaubat. Jika ia sudah bertaubat, maka diperbolehkan baginya untuk menikah dengan lelaki afif yang belum menyentuhnya. Sebenarnya, jumhur ulama lebih dekat dengan pendapat Zahiriyah. Seorang pezina yang sudah bertaubat dari dosa-dosanya tetap diterima dan bisa menikah dengan orang-orang yang beriman. Mereka tetap bisa menata masa depannya dengan kesolehannya dan keimanannya setelah mereka benar-benar bertaubat, yaitu taubatan nasuha. Taubat diperlakukan kelangsungan rumah tangga yang sakinah. Adapun pendapat ulama yang mensyaratkan istibro semata-mata untuk kemaslahatan rumah tangga dengan tidak bercampurnya sperma laki-laki dalam satu rahim wanita tentu menjelaskan garis keturunannya. Di samping itu, istibro juga karena alasan psikologis dan kesehatan reproduksi. Dengan istibro, wanita akan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.